A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sika Gurnebaho. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Kewirausahaan kelas C dengan NIM 7241260008. Dan di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari mereview jurnal mengenai SWOT dan PESTEL dalam bidang usaha. Baik, jurnal yang akan saya review mengenai pengembangan e-bisnis pada organisasi nirlaba Vanili Indonesia dengan analisis SWOT dan PESTEL. Nah, penjelasan rintinya, judul ini menunjukkan fokus pada digitalisasi. Penelitian ini sangat mengubah cara kerja organisasi Vanili Indonesia, yang dimana dia itu bersifat nirlaba dan sosial, menjadi lebih modern dengan sistem bisnis elektronik bisnis sekarang. Kita tahu bahwa zaman sekarang itu lebih modern nggak sih? Nama jurnal dan akreditasinya. Jadi nama jurnalnya itu JH Penmas, yang dimana dari singkatan dari Jurnal Hilirisasi Pengabdian Masyarakat. Nah, penjelasannya itu di mana jurnal ini adalah jurnal nasional. Jurnal ini khusus menerbitkan hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan langsung kepada masyarakat. Nah, volumenya itu dan halamannya itu volume 2 nomor 1 Februari 2025 halaman 31 sampai 37. Dengan penjelasan intinya, artikel ini berada di edisi terbaru jurnal tersebut dan mencangkup 7 halaman informasi intensis. Nah, jadi tahun penerbitnya itu tahun 2025, dimana ini sangat baru. Jadi terbitnya itu pada tanggal Februari 2025, sehingga memenuhi syarat maksimal 5 tahun terakhir, dan datanya ini sangat relevan dengan kondisi teknologi saat ini, dimana penulisnya itu Lindra Dwi Pramudia, Emaiwati Muhammad, dan Damarsari Ratnasahara, dan Elizabeth. Penerbit jurnal tersebut, mereka adalah tim akademis dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang berada di Surabaya. Jadi tujuan penelitian mereka adalah, tujuan utamanya menyelidiki dan merancang sistem e-bisnis, meneliti ingin membantu organisasi memahami posisi mereka di tengah lingkungan bisnis yang dinamis agar bisa mereka memberikan rekomendasi strategis digital yang tepat guna. Nah, jadi subjek penelitiannya itu pemangku kepentingan kunci, di mana stakeholder. Penjelasannya itu subjeknya adalah narasumber yang diwawancarai, yaitu para pengurus atau orang-orang penting di Vanili Indonesia yang mengelola organisasi tersebut. Nah, objek penelitiannya itu organisasi nirlaba Vanili Indonesia, di mana fokusnya itu adalah pada operasional organisasi ini, terutama bagaimana mereka membagikan informasi budaya, pengolahan, dan pemasaran vanili kepada para petani. Jadi metode penelitiannya itu metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data melalui wawancara mendalam, tanya jawab langsung kepada narasumber. Mengenai metode penelitiannya, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana itu datanya dikumpulkan melalui wawancara mendalam seperti tanya jawab langsung dengan narasumber. Lalu ada analisis dokumen, di mana itu mempelajari data internal organisasi. Lalu ada menganalisis SWOT, di mana mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Nah, lalu ada analisis PESTEL, di mana membedah pengaruh dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Jadi hasil penelitian ini telah dilakukan pengembangan nyata berupa optimasi Instagram menggunakan desain yang menarik dan informatif untuk promosi. Optimasi Instagram, ada juga nih pengembangan website, di mana membangun situs resmi yang informatif sebagai pusat informasi bagi mitra dan petani. Selain itu juga ada peningkatan komunikasi, di mana kemudahan akses informasi mengenai teknis budidaya hingga jaringan pasar bagi para pemangku kepentingan.
Nah, kekuatan dalam penelitian ini terdapat dari analisisnya sangat kuat dan luas, karena penelitian ini bisa melihat aturan pemerintah, politik dan hukum seperti PP 07 tahun 2021 tentang kemudahan UMKM dan PP no 36 tahun 2021 juga tentang pengupahan. Jadi solusi praktisnya itu hasilnya bukan sekedar tulisan, tapi ada bukti nyata berupa tampilan media sosial yang siap digunakan. Tadi terdapat juga ada kelebihan penelitiannya atau kekuatan penelitiannya. Nah, ini ada juga kelemahan penelitiannya mengenai kendala internal, di mana kelemahannya itu kurangnya alat teknologi. Jadi infrastrukturnya itu dan SDM itu belum paham separuhnya soal manfaat digitalisasi. Jadi sertifikasinya itu organisasi belum memiliki sertifikat organik, padahal ini adalah syarat utama untuk menembus pasar ekspor tingkat tinggi. Keamanannya itu masih ada kekhawatiran mengenai tentang keamanan data digital. Hasil review tentang papernya ini berhasil menjembatani kebutuhan antara dua petani tradisional dengan teknologi modern. Terus pengguna analisis pastel ini sangat membantu dalam memetakan bahwa faktornya itu sangat faktor luar seperti kebijakan pemerintah dan tren sosial. Hal ini juga sangat mendukung vanili Indonesia untuk maju lebih cepat untuk melewati jalur digital. Jadi kesimpulannya itu dalam jurnal ini transformasi bisnis itu melalui WhatsApp dan media sosial itu sangat langka tempat untuk memecahkan masalah penyampaian materi dan pelatihan. Jadi penelitian ini menyarankan agar strategi ini tidak berhenti di sini, melainkan dilanjutkan dengan pembuatan aplikasi seperti aplikasi-aplikasi yang bisa mendorong untuk memajukan perusahaan organisasi vanili ini di masa depan dan di masa yang akan datang. Peran analisis SWOT ini juga melihat dalam dan luar, di mana setelah kita tahu dunia luar lewat pastel, penelitian ini juga harus menggunakan SWOT gitu. Jadi untuk melihat kesiapan internal organisasinya. Nah, karena di SWOT ini ada kekuatannya, ada kelemahan, ada peluang dan ada ancaman. Jadi kekuatannya itu mengidentifikasi apa yang sudah dimiliki seperti jaringan petani, vanili, dan kelemahannya itu menemukan titik lemah seperti SDM itu belum paham digital, jadi kurang infrastrukturnya. Jadi ini sangat penting agar strategi bisnis ini bisa dibuat tidak terlalu rumit bagi pengurusnya, dan peluangnya itu manfaatkan hasil pastel tadi seperti dukungan pemerintah untuk memperluas pasar. Nah, juga ada ancaman di mana ancaman ini bisa menjadi kewaspadaan isu keamanan dan pesaing global yang mengharuskan adanya sertifikasi organik.